Pemerintah Tiongkok mengkarantina kota Wuhan akibat wabah infeksi virus corona. Sejauh ini dilaporkan ada 26 orang tewas, ratusan lainnya diduga telah terjangkit virus jenis baru ini. Sementara pemerintah masih berupaya untuk melakukan pencegahan masuknya virus corona ke Indonesia. Sebelum bertindak lebih jauh, ada baiknya kita mengenali ciri dan gejala infeksi virus corona ini. Kita sudah bersama dengan Dr. Erlina Burhan, ahli penyakit paru Rumah Sakit Persahabatan. Dr. Erlina, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dokter, ini virusnya sudah sampai di Asia Tenggara. Betul. Nah, ini cara untuk mencegahnya supaya kemudian masuk ke Indonesia cukup efektif tidak sih, dokter? Kalau Oke, sebelum menjawab itu, saya ingin menyampaikan bahwa berita baik adalah bahwa sampai saat ini kita belum ada kasusnya. Belum ada ya? Iya, jadi itu berita baik sebetulnya ya. Jadi nggak ada sumbernya. Berita baik berikutnya adalah bahwa pemerintah Cina sendiri melakukan karantina, artinya membuat kotanya Wuhan terutama diisolasi, nggak ada yang keluar, dan nggak ada yang masuk. Itu salah satu cara yang sangat efektif sebetulnya mencegah negara di sekitarnya. Ya, dan apalagi kan artinya orang Indonesia juga sudah nggak bisa masuk, ya kan? Jadi menurut saya semakin aman lah. Semakin aman. Semakin itu harapan aman kita semua, dokter. Ya. Nah, ini kan itu di pintu-pintu masuk ke Indonesia itu ada body thermal scanner begitu ya, untuk mengukur suhu panas. Nah, ini cukup efektif nggak sih, Dok, untuk melihat betul-betul bahwa orang ini sudah masuk? Ya, jadi kan seperti Anda juga tahu bahwa gejala utama dari infeksi coronavirus yang 2019 nCoV ini, novel coronavirus ini adalah mirip dengan penyakit pneumonia lainnya, yaitu ada batuk, demam, dan kesulitan bernafas. Nah, kalau batuk kan itu lebih ke arah kita harus bertanya. Tapi kalau demam itu bisa secara cepat dideteksi. Tapi tentu saja kekhawatiran Egan tadi mengatakan apa iya orang semuanya bisa dideteksi. Ya, jadi memang tergantung lagi kalau memang tidak ada keluhan, tidak terjangkit, ya nggak ada demam itu kecuali ada sakit yang lainnya. Dokter, bisa tidak sih pada saat masuk ke Indonesia mungkin saja orang tersebut suhunya masih dingin gitu? Bisa. Jadi lewat. Tapi ketika kemudian sudah beberapa hari di Indonesia, lalu kemudian panas, lalu menimbulkan gejala-gejala kemungkinan itu ada karena virus ini kan ada masa inkubasinya. Ya, dikatakan 2 hari sampai 7 hari masa inkubasinya sejak terpapar. Ya kan? Jadi gejala-gejala nih, Dok, yang paling terlihat kalau orang itu suspek corona itu apa? Kalau masih masa inkubasi, thermal scanner itu mungkin juga tidak bisa memastikan karena Anda katakan tadi itu betul bahwa mungkin dia belum sampai ke fase demam, ya kan? Ya, tapi kan saya sampaikan tadi bahwa di sumbernya sendiri sekarang sudah dikarantina, jadi kemungkinannya kecil. Jadi apa jenis, Dok, gejalanya? Badan panas? Iya, jadi sama dengan infeksi virus lainnya ya, badan panas, sakit kepala. Nyeri-nyeri otot, dan bila mana sudah menginfeksi paru, nah ini dia akan batuk dan sesak nafas, kesulitan bernafas. Yang membedakan, ada tidak, Dok, yang membedakan gejala virus corona ini dengan gejala batuk pilek biasalah begitu? Nggak ada. Nggak ada, Dok? Nggak ada, mirip. Jadi kemudian bagaimana? Makanya jangan terlalu apa istilah anak sekarang lebay gitu ya. Jadi setiap orang yang batuk, pilek, wah coronavirus ya, enggak. Itu kan masih dibuktikan. Jadi kalau yang bisa betul-betul membuktikan bahwa orang itu terkena coronavirus atau tidak, itu bagaimana, Dok, prosesnya? Ya, selain tadi gejala, kita juga definitifnya kan melakukan swab tenggorok, dan kemudian dikirim bahannya ke Litbangkes untuk dilihat, diperiksa secara pemeriksaan PCR untuk melihat apakah memang ada
virusnya atau tidak. Oke. Nah, dan itu bisa dilakukan. Nah, sejauh ini contohnya tadi kan disampaikan pasien yang di Sulianti Saroso ternyata setelah diperiksa tidak ada. Tidak ya. Oke, baik. Dok, sekarang kalau misalnya nih saya mengalami gejala seperti itu, tapi kemudian saya tidak pernah melakukan perjalanan ke Tiongkok, ataupun orang-orang sekitar saya juga tidak pernah melakukan perjalanan ke Tiongkok. Rasa-rasanya ke arah coronavirus itu enggak ya. Bisa dikatakan mungkin 95% sakit yang lainnya. Sakit yang lain begitu ya. Jadi kalau misalnya baru diduga corona, kalau misalnya ada kontak dengan orang yang berada dari Tiongkok dan menimbulkan gejala yang sama begitu ya kurang lebih ya. Kontaknya dengan orang yang sudah terjangkit. Jadi kalau walaupun orang Tiongkok tapi dia nggak sakit, kita kontak yang enggak juga lah. Jadi ada kontak dengan orang yang sudah sakit. Ya. Oke, nah ini bentuk kontaknya seperti apa nih, Dok? Nah kan pemerintah Cina sendiri mengatakan bahwa ada terjadi human to human transmission. Jadi ada penularan dari antar manusia nih ya. Tapi masih dikatakan itu limited. Limitednya adalah pada kondisi close contact, kontak yang dekat. Ya, yang sangat jelas bahwa 15 orang dari tenaga medis di rumah sakit terjangkit karena merawat pasien. Nah, tenaga medis saat merawat pasien kan sangat dekat kontaknya, meraba, memeriksa. Jadi itu penularannya juga bisa via udara begitu, Dok? Iya, tapi masih sangat limited. Ya, jadi limited itu pada kontak yang erat. Jadi sepertinya nggak mungkin sumber infeksinya ada di satu rumah lalu orang yang tinggal di sebelah rumahnya mungkin jarak 10 meter terjangkit. Gitu. Rasa-rasanya kemungkinan itu kecil. Kemungkinan itu kecil. Oke, dari pertama kontak dengan orang yang sudah terjangkit, lalu kemudian menimbulkan gejala-gejala awal, nah itu ada durasi waktunya nggak? Iya, ada. Jadi untuk bisa menimbulkan gejala, katanya virus baru ini butuh waktu 2-7 hari. Jadi kalau misalnya sudah kontak lebih tapi, kemudian observasinya diperpanjang menjadi 14 hari. Jadi makanya salah satu yang harus ditanyakan kepada pasien yang mungkin punya gejala seperti ini dan ada riwayat bepergian dari Wuhan adalah riwayat kapan perginya. Kalau mengatakan 3 bulan yang lalu, pas. Lewat begitu ya. Berarti saran Anda nih, Dok, mungkin banyak orang yang akhirnya jadi sekarang lebay atau mungkin panik gitu ya. Ya, seperti peristiwa di BRI 2 hari yang lalu ya. Nah itu bagaimana, Dok? Ketika orang punya gejala yang sama, lalu kok kayaknya itu lebih panik saja. Jadi lebih ada orang yang katanya kan nyeri tenggorok dan memang dari Wuhan katanya. Lalu langsung semua orang mengatakan coronavirus sampai di isolasi ya satu gedung. Yang menurut saya sih itu panik dan lebay. Sekarang yang menentukan itu harusnya dokter, fasilitas kesehatan yang menentukan, bukan teman-temannya mengatakan ini pneumonia coronavirus ya. Nah ini sesak napas itu napasnya betul-betul yang sampai seberapa tinggi sih, dokter? Ini kan kayaknya kalau di antara yang lain kan ada yang membedakan tuh sesak nafasnya nih. Nah ini sesak nafasnya itu apakah sampai nggak bisa sampai bernafas sekali atau seperti apa? Iya, jadi tergantung dari luasnya jaringan paru yang terinfeksi. Ya, jadi kalau hanya sedikit nggak terlalu sesak, tapi kalau sudah menginfeksi paru dengan luasnya, ya itu akan kesulitan bernafas. Jadi memang virus corona ini menyerang pernafasan? Jadi sesungguhnya kalau penyakit saluran nafas itu kan memang banyak disebabkan oleh virus, bakteri. Selama ini kan, dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, infeksi virus itu sesungguhnya self-limiting disease. Jadi artinya yang akan hilang dengan sendirinya, tergantung dari daya tahan tubuh. Kita sering kan flu, pilek, tapi kemudian sembuh sendiri. Apalagi itu kalau disebabkan oleh virus. Nah kalau disebabkan oleh bakteri, nah ini bedanya, kita memerlukan antibiotik misalnya. Tapi kalau virus tidak perlu antibiotik, dan kalau ringan
bisa sembuh sendiri. Oke, cara mencegahnya Bu sekarang bagi kita mungkin yang biar nggak terserang virus, apapun virus itu, jadi termasuk corona itu bagaimana? Ini pertama untuk yang terjangkit, yang terinfeksi, harus melindungi orang sekitarnya dengan memakai masker. Ya, jadi dengan memakai masker, kalau dia batuk atau bersin, apapun virus atau kumannya itu akan tertahan di masker sehingga tidak sampai di udara bebas. Ini semua jenis masker bisa Bu ya, pokoknya yang penting ditutupin mulutnya. Terus? Sebab kalau tidak pakai masker, batuk dan bersin itu akan mengeluarkan percikan yang di dalamnya juga ada nanti apakah virus atau bakteri keluar ke udara bebas. Nah, virus itu kan ukurannya sangat kecil, tidak punya gaya berat, jadi dia melayang-layang di udara. Nah, inilah yang terhirup oleh orang lain. Nah, tapi tentu saja selama kita masih bernafas, tentu risiko untuk menghirup udara dengan kontaminasi virus atau kuman itu selalu ada. Nah, oleh sebab itu yang bisa kita lakukan, yang orang yang sehat nih menjaga stamina tubuhnya dan mempertahankan sistem imun atau meningkatkan sistem imun agar sistem imun yang ada di tubuh kita sendiri bisa mengatasi baik virus maupun bakteri. Nah, meningkatkan sistem imun itu bagaimana tuh, Dok? Nah, tentu saja hidup sehat lah ya. Gaya hidup sehat apa itu? Pertama melaksanakan atau asupan nutrisi yang cukup dan bergizi ya. Satu itu supaya bisa mempertahankan daya tahan tubuh yang memang sudah ada di tubuh kita ya. Kemudian istirahat juga cukup ya, tidak begadang misalnya, tidak merokok ya. Dan satu hal lagi adalah kebiasaan yang sangat baik selalu mencuci tangan. Karena kadang-kadang bisa saja virus itu nempel di sesuatu yang biasa kita pegang. Ya, misalnya di pegangan pintu saat buka pintu atau dimanapun. Jadi kebiasaan kita untuk cuci tangan itu bisa mengurangi risiko untuk terinfeksi. Baik. Terakhir, dokter, kalau misalnya ternyata kita ada di lingkungan kita yang mungkin punya gejala yang sama. Nah, ini sikap kita nih sebagai salah satu lingkungan terdekat. Itu bagaimana, Dok? Ya, jadi kalau lingkungan terdekat punya gejala ke arah infeksi saluran nafas ya, apakah itu demam, batuk, bisa juga disertai sakit kepala, nyeri otot, dan kalau batuknya sudah sangat mengganggu dan bahkan disertai dengan kesulitan bernafas walaupun belum sampai sesak, menurut saya segeralah mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter. Baik, dokter terima kasih. Semoga kemudian ini bermanfaat supaya orang juga lebih waspada terhadap virus apapun jenisnya itu, baik itu corona maupun. Satu hal lagi, jangan panik. Jangan panik. Baik. Jangan lebay. Jangan lebay. Baik. Terima kasih dokter telah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut dengan informasi perakiraan cuaca dari BMKG.